Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh dan solihah? Semoga sehat selalu dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi pada hari Jumat, materi kita yaitu PAI. Insyaallah materi kita yaitu beriman kepada qada dan qadar. Nah, sebelumnya rukun iman yang keberapa sih qada dan qadar? Nah, yang pertama, rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir ya, materi kemarin, dan juga yang terakhir iman kepada qada dan qadar ya. Nah, anak soleh dan solihah, pernah nggak sih kita membayangkan kok bisa sih kita lahir di Indonesia ya, bukan di Jepang misalnya, bukan di luar negeri, bukan di Malaysia, bukan di Singapura misalnya ya. Kenapa kita harus di Indonesia? Nah, dan juga kenapa sih siang itu bisa berganti menjadi malam, kemudian malam bisa berganti menjadi siang? Kenapa sih bumi itu bisa berputar? Nah, itu semua adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang pasti berlaku sesuai dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat ke-38. Nah, ketetapan Allah ini bisa disebut dengan qada ya. Apa sih pengertian qada? Nah, secara bahasa qada itu artinya hukum, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan Allah. Kemudian secara istilah, qada artinya ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai dengan kehendaknya. Jadi, anak-anak solih dan solihah terlahir di dunia ini sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa anak solih dan solihah bisa lahir dari orang tua yang sekarang ini ya. Patut-patut bersyukur ya, kita alhamdulillah kita bisa lahir ke dunia. Nah, selanjutnya nih, qadar. Secara bahasa, qadar itu artinya kepastian, peraturan, dan ukuran. Secara istilah, qadar adalah perwujudan dari qada atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nanti ada contohnya tuh, ya. Nah, meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua yang terjadi atas makhluk ini merupakan ketentuan, ketetapan, dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah beriman kepada qada dan qadar. Lalu apa hubungan qada dan qadar? Nah, hubungan qada dan qadar adalah qada dan qadar memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan. Qada itu diibaratkan rencana, sedangkan qadar sebagai perwujudan atau kenyataan yang akan terjadi dari rencana tersebut. Seperti itu ya. Itu hubungan antara qada dan qadar. Nah, selanjutnya nih, contoh qada. Nah, yang pertama yaitu adanya pergantian siang dan malam. Kemudian yang kedua adanya kematian pada setiap makhluk. Yang ketiga, perputaran bumi, bulan, dan planet pada porosnya. Itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Ya, kenapa sih matahari terbitnya harus di timur? Kenapa nggak dari selatan, nggak dari utara? Nah, itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan contoh dari qadar adalah yang pertama yaitu jika kita ingin juara kelas, maka kita harus belajar dengan sungguh-sungguh ya. Kita harus merencanakan bagaimana sih kita agar juara kelas, ya harus belajar dengan sungguh-sungguh. Itu yang pertama ya. Yang kedua, jika ingin hidup sukses, maka kita harus berusaha dengan tekun, seperti itu ya, disiplin terhadap waktu. Nah, yang ketiga, jika ingin tercapai cita-cita, harus rajin berdoa dan pantang menyerah ya. Jangan langsung nyerah dikit-dikit nyerah ya.
harus bersungguh-sungguh, harus rajin berdoa ya. Usaha tapi juga tetap berdoa sama Allah Subhanahu wa taala dan juga pantang menyerah agar apa? Agar kita kelak menjadi orang yang sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya nih yang keempat nih ya. Jika kita ingin menghafal Al-Quran, jika kita ingin hafalannya banyak, maka kita harus rajin menghafalnya dengan serius ya. Tidak banyak bermain game terus ya. Tetapi kita harus rajin-rajin murojaah agar apa? Agar hafalan kita tetap ada di mana? Di otak kita. Agar lancar ketika kita menyetorkan hafalan kita. Nah, qadar juga bisa disebut dengan takdir ya. Takdir ini pembagiannya ada dua ya. Ada yang pertama yaitu takdir mubram, yang kedua yaitu takdir mu'allaq. Apa sih takdir mubram itu? Takdir mubram yaitu takdir yang tidak bisa berubah, yang tidak bisa diubah ya. Contohnya nih, lahir dari suku apa ya, nggak bisa dirubah dari suku apa. Kalau udah Jawa ya Jawa, kalau udah Lampung ya Lampung, kalau udah Sunda ya Sunda gitu ya. Nggak bisa kita ngaturnya ya. Kemudian orang tua dari siapa ya, kita sudah ada orang tuanya masing-masing. Kemudian jenis kelamin ya, wanita atau pria, kemudian kematian ya, dan lain-lain sebagainya. Tuh takdir yang tidak bisa dirubah. Nah, sedangkan takdir mu'allaq adalah takdir yang dapat dirubah dengan apa? Dengan cara ikhtiar dan doa. Contohnya orang bodoh itu bisa menjadi pandai jika ia belajar dan berdoa. Jika dia ingin pandai, maka rajin-rajinlah belajar dan juga jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan bisa dirubah ya. Bisa dirubah walaupun bodoh, tapi kita rajin, kita sering-sering murojaah gitu misalnya. Itu bisa dirubah. Yang tadinya bodoh menjadi pintar ya, seperti itu. Kemudian hikmah kepada qada dan qadar yang pertama menumbuhkan kesadaran dan keyakinan bahwa keputusan berada di tangan Allah. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan, sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian, mendorong manusia untuk berikhtiar dan berdoa dan tidak mudah putus asa. Itu adalah hikmah kepada qada dan qadar. Selanjutnya bagaimana sih sikap kita beriman kepada qada dan qadar? Yang pertama yaitu sabar dalam menghadapi ujian dari Allah. Jika ada ujian kita harus lebih bersabar. Kemudian yang kedua, jangan putus asa dalam menerima ketentuan Allah ya. Jangan sering-sering putus asa, harus lebih semangat. Nah, yang ketiga, mendorong manusia untuk berikhtiar dan berdoa dalam meraih cita-cita. Kita harus rajin-rajin usaha jika ingin meraih cita-cita dan juga jangan lupa berdoa ya. Seperti itu. Demikian penjelasan beriman kepada qada dan qadar ya. Semoga ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.